Oke, itu di background. Sama ya, oke. Jadi satu backbarrel sama dengan DPS. Lalu ada selain aktivitas jet radioaktif itu juga kita kenal ada yang disebut dengan energi. Lambangnya E nih, ya lambangnya E. Satuannya joule atau elektron volt, ya. Nah, lalu apa yang terjadi setelah radiasi dari jet radioaktif ini keluar, ya? Nah, keluar kemudian berinteraksi dengan udara. Nah, kalau berinteraksi dengan udara, radiasinya apa yang terjadi ya dengan udara tersebut? Terionisasi, Bu. Terionisasi. Nah, udaranya terionisasi, ya. Nah, udara ketika interaksi radiasi dengan udara dan ini ya, jadi interaksi dengan udara yang udaranya menyebabkan terionisasi, namanya disebut dengan apa ya? Ya, oke, paparan radiasi ya. Jadi disebut dengan paparan radiasi. Kita lihat deh. Ya, ini gambarnya nih ya. Paparan radiasi lambangnya apa paparan? X, Bu. X ya. Satuannya? Ronsen atau Curie, ya, Curie per kilogram, Bu. Iya, Oke, Ronsen atau Curie per kilogram. Oke ya, udah gitu. Ini ternyata radiasi ini ya, radiasi yang bisa lewat ke udara dan nanti bisa menembus si materi ini ya, materi yang tadi penghalang ini, biasanya radiasi yang daya tembusnya tinggi ya. Jadi biasanya adalah foton seperti sinar X atau gamma ray ya. Nah, ini nanti misalnya kalau radiasinya ini melewati si materi ini, tapi di materinya juga ada yang menempel atau terserap di materi. Nah, itu disebut apa ya? Dosis serap, Bu. Ya, oke, disebut dengan dosis serap. Lambangnya dosis serap apa? D, Bu. Ya, oke, lambangnya D. Satuannya? Rad atau Gray, Bu. Oke, satuannya rad atau Gray. Nah, lalu tadi setelah melewati shielding ini tetap juga ada radiasi yang diteruskan. Kemudian akhirnya nempel ke ke manusia gitu ya, nempel ke manusia dan akhirnya seperti memberi efek ya, memberi efek. Jadi di manusia juga bisa nempel. Nah, kalau nempel di manusia juga sama dosis serap. Nah, setelah terserap kemudian memberi efek. Ya. Nah, itu disebut apa ya kalau memberi efek itu? Dosis ekivalen. Ya, dosis ekivalen. Nah, dosis ekivalen lambangnya apa? H, Bu. Oke, satuannya? Satuannya apa? Sievert atau rem, Bu. Oke, satuannya sievert atau rem. Nah, dosis ekivalen ini ya memberi efek karena ada apa? Ada faktor bobot radiasi ya. Jadi ada faktor bobot radiasi. Apa yang dimaksud dengan faktor bobot radiasi? Ada yang bisa menjelaskan apa sih yang disebut dengan faktor bobot radiasi? Oke, jadi gini, kalau radiasi yang menempel ke manusia ini radiasinya alfa dan gamma, mana yang mempunyai potensi bahaya lebih besar? Jadi ada dua macam radiasi, gamma dan alfa, nempel di tubuh manusia. Mana yang punya potensi bahaya lebih besar? Yang gamma. Alfa, Bu. Yang alfa. Siapa yang bilang alfa? Coba sebut namanya. Ogi, Bu. Ogi alfa. Yang bilang gamma siapa? Nggak usah malu-malu, nggak apa-apa. Siapa yang mengatakan bahwa gamma lebih besar potensi bahayanya dibanding alfa? Dika, Bu. Dika, oke. Nah, kalau sudah menempel ke manusia, faktor potensi bahaya yang lebih besar adalah yang alfa. Ya, jadi alfa itu punya daya ionisasi yang lebih besar dibanding gamma. Ya.
maka faktor bobot radiasi alfa itu nanti lebih besar dibanding faktor bobot radiasi gamma. Ya, jadi ini efek radiasinya ini, ya, efek radiasi dari radiasi ini tergantung pada faktor bobot radiasinya. Yang kalau radiasinya alfa, maka daya rusaknya makin tinggi. Kalau yang menempel atau yang terserap itu radiasi gamma, itu daya rusaknya relatif lebih rendah dibanding alfa. Tapi tetap ada daya rusaknya, tapi lebih rendah dibanding alfa. Oke ya, seperti itu ya. Cukup jelas? Ini yang disebut dengan faktor bobot radiasi. Nanti dijelaskan lebih detail di slide berikutnya. Kemudian ada juga ada juga yang disebut dengan dosis efektif, lambangnya E. Satuannya masih rem dan sievert, ya. Nah, ini ditentukan oleh faktor bobot organ. Nah, jadi kalau ada radiasi menempel di kulit dengan radiasi yang menempel misalnya di lensa mata, kira-kira lebih berbahaya yang mana ya? Lebih sensitif yang mana ya? Kulit dengan lensa mata. Kira-kira dulu menurut kalian. Lensa mata, Bu. Ya, lensa mata lebih sensitif ya. Jadi lensa mata tuh kalau kena radiasi nanti lebih mudah keruh. Jadi nanti ada efek delay yang disebut dengan katarak karena radiasi. Kira-kira seperti itu ya. Ini adalah review terkait dengan dosimetri ya secara keseluruhan. Tapi nanti kita lihat secara detail. Jadi tadi ada dosis ekivalen ini terkait dengan faktor bobot radiasi. Dosis efektif terkait dengan faktor bobot organ. Sampai sini ada yang ingin bertanya dulu? Bu, mau nanya, Bu. Ya, silahkan. Kan tadi yang ada yang faktor bobot organ, Bu. Nah, untuk organ itu maksudnya tuh misalkan kayak lensa mata, itu tuh perlu dikalikan berapa organnya gitu nggak, Bu? Atau Ya, gimana, nanti. Bu, Ya, nanti ada nilainya ya. Nanti ada baik. nilainya ya. Nanti ada nilai-nilainya. Oke. Oke ya, lanjut ya. Nah, Baik, kita Bu. masuk dulu kita review dulu terkait dengan aktivitas. Aktivitas itu adalah, ya, ini bahasa Inggrisnya the strength of a radioactive source. It's called its activity, which is defined as the rate at which the radioisotope or the isotope decay. Jadi ini merupakan aktivitas itu merupakan rate dari peluruhan isotop. Jadi kalau aktivitas itu sudah merupakan laju peluruhan, ya, jadi bukan pasti terkait dengan waktu. Jadi ini merupakan kekuatan sumber radioaktif dan laju peluruhan. Tadi lambangnya A, satuannya Curie, ya, satuannya Curie. Kemudian ini Curie itu satuan yang non SI dan Becquerel, ya, dan Becquerel. Kemudian ada istilah dengan aktivitas jenis, ya. Sebentar saya carikan aktivitas jenis ya. Ini di bagian sini kayaknya agak kosong di tayangan saya. Bentar ya.
Sudah bisa dilihat? Udah, Bu. Ya. Nanti kalian bisa belajar sendiri. Aktivitas jenis ini kita lihat nih. Ya. Adalah kita buat besar ya sedikit ya. Adalah aktivitas persatuan massa. Ya, sebetulnya boleh juga aktivitas persatuan mol ya atau aktivitas persatuan volume ya. Jadi di sini aktivitas jenis itu adalah aktivitas per unit mass atau ya, jadi ditambahkan bisa mol, bisa mili, gitu ya. Nah, sekarang cara menghitungnya ya, cara menghitungnya dulu. Yang saya kotaki ini bisa dilihat? Bisa, Bu. Ya, cara menghitungnya adalah becquerel per gram ya sama dengan lambda kali n ya dibagi ini m itu adalah nomor nomor massa atau ya nomor massanya ya atau bukan berat molnya ya bm-nya bukan nomor massa bm-nya kemudian kali n dibagi bilangan Avogadro. Nah, ini karena di sini ada n ya, di sini ada n, di sini ada n, bisa saling coret ya. Ya enggak? Ya. Kemudian di sini m-nya itu per NA, berarti NA-nya nih bisa ke atas. Oke, seperti itu ya. Berarti rumusnya yang terakhir adalah ini. Bisa cukup jelas kah? Jelas, Bu. Oke. Sekarang kalau lambda itu ya, lambda ini apa ya lambda? Panjang gelombang, Bu. Bukan. Ada yang tahu? Lambda. Konstanta terkait dengan peluruhan ya. Konstanta. Konstanta peluruhan ya. Iya, Bu. Ya, oke. Ini bisa dikaitkan dengan T setengah. Ya, T setengah. Ya, T setengah itu sama dengan, ada yang ingat dikaitkan dengan lambda itu berapa T setengah itu? Kalian boleh Ln 2 per lambda, Bu. Gimana? Ln 2 per lambda. Ya, ln 2 per lambda ya ini ya. Saya tulis lambda gini aja ya. Itu ya. Ln 2 itu berapa? 0, berapa? 9. 693 per lambda ya. Jadi Ya, ini Bu. nanti per lambda. Gitu ya. Jadi lambda ini adalah kaitannya dengan T setengah. Nah, sekarang coba latihan langsung ya. Di sini ada radioisotop radium 226. Radium 226 ini adalah radionuklida yang ditemukan oleh Ibu Mary Curie. Kalian pernah dengar? Ibu Mary Curie? Pernah dengar kah? Nama Madam Mary Curie pernah dengar nggak? Belum pernah dengar ya? Udah, Bu. Udah ya? Oke. Nah, Ibu Madam Mary Curie ini dulu penelitiannya ini adalah menggunakan radium 266 ya. 226 ya. Nah, ini dia timbang terus diamati selalu meluruh ya, terus diukur, dia timbang diukur pakai alat cacah. Nah, ini punya T setengahnya ya. T setengahnya itu adalah 1600 tahun. Coba hitung berapa aktivitas ya. Aktivitas jenisnya. Pakai rumus lambda bilangan Avogadro dibagi dibagi nomor massanya.
Nomor masanya berapa ya, radium? Nomor masanya berapa? M, radium 226. Nomor masanya berapa? 226, Bu. Ya, 226. Oke, silahkan coba. Karena lambdanya ini dalam becquerel, jadi T setengah yang 1600 ini dirubah menjadi detik ya, karena becquerel itu DPS kan ya? Ya enggak? Kalian juga boleh pakai rumus yang di bawahnya ini, yang ini nih, ya. 4,17 kali 10 pangkat 23, ya. 23 per mol dibagi T setengah, ya. T setengahnya dalam second dikali, ya. Dibagi dengan MR-nya. Jadi boleh langsung pakai ini. Pakai rumus yang ini. Sudah ada yang ketemu? Oh ya, kalian mengerjakannya langsung di foto ya, kirim ke email saya ya. Langsung di foto, kirim ke email saya. Gimana, Dika, sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, berapa jawabannya, Dika? 3,65 kali 10 pangkat 10 becquerel per gram. Oke, tunggu sebentar. 3, berapa? 0,65 65 kali 10 pangkat 10 kali 10 pangkat 10 becquerel per gram. becquerel per gram. Yang lainnya? Langsung kirim, Dika, sambil dikirim ke email saya ya, Dika, ya. Tulis latihan pertama, latihan soal pertama. Sama, Bu. Sama, oke. Yang lainnya? Sama, Bu. Ada yang nilainya berbeda?
Oke ya, sekarang 3,6 ini coba perhatikan dengan tadi yang apa sih, yang nilai konversi Curie ke Becquerel, mirip nggak nih? 3,7 kali 10 pangkat 10 Becquerel gitu kan? Mirip nggak? Iya, Bu. Ya. Nah, ini tuh adalah pekerjaannya Ibu Curie ya waktu itu, menghitung apa sih? Menghitung aktivitas jenis si radium ini. Ya. Nah, ini karena menemukannya paling awal-awal ya, dan waktu itu Madame Marie Curie itu adalah ibu-ibu yang pertama belajar tentang keradioaktifan, maka nilai ini dikenang sebagai aktivitas ya, sebagai namanya diberi nama satuan Curie ya. Kira-kira begitu ya, cukup jelas? Jelas, Bu. Ya, jadi ini adalah untuk menghargai Ibu Curie. Nah, ini diberi satuannya ini diberi nama dengan satuan Curie ya, satu ini. Jadi 3,7 kali 10 pangkat 10 itu sama dengan 1 Curie. Jadi seperti itu ya, cukup jelas ya. Jadi nanti kalau ada soal menghitung aktivitas jenis, kita cukup tahu T setengahnya dan M-nya ya. Kalau radioisotopnya tahu ya, biasanya ada misalnya kobalt 60 ya. Kobalt 60. Itu M-nya berapa ya? Massa apa? Nomor massanya berapa ya? Kalau kobalt 60. Nomor massanya berapa? 60. 60. Jadi pasti nomor massanya sudah tahu, tinggal biasanya mencari data T setengah. Maka kalau kita punya data T setengah dan nomor massa, kita akan tahu aktivitas jenisnya dalam Becquerel per gram atau boleh dalam Curie per gram. Cukup jelaskah? Ini bisa juga dalam Curie ya. Ini kita lihat, ini saya hapus dulu ya. Ada yang mau foto dulu nih, silakan. Sudah, Bu. Ya, oke ya, saya hapus ya. Nah, ini kalau dalam Becquerel per gram. Lalu kalau nanti ingin menghitung dalam bentuk Curie, di bawahnya juga ada nih. Nanti kadang-kadang ya. Sepertinya ada yang cara menghitung pakai Curie ya, atau ya udah dari Becquerel itu dirubah ke Curie. Ini jadi bisa pakai rumus yang ini ya, bisa juga pakai rumus yang ini nih ya. Jadi bisa pakai rumus ini ya, bisa pakai rumus yang ini juga ya, kira-kira seperti itu ya. Cukup jelas? Ada yang ingin tanya? Ini lihat ya, tadi jawabannya kira-kira sama dengan siapa, Dika dan teman-teman ya, menjawab aktivitas jenis untuk radium 226 adalah 3,65 boleh ya, 3,7 kali 10 pangkat 10 Becquerel per gram. Cukup jelas? Jelas, Bu. Oke ya, cukup jelas ya. Nah, ini contoh-contoh dari aktivitas jenis masing-masing untuk misalnya thorium 232, uranium 238, ya, yodium 219, teknisium 99. Nah, ada di sini semua, ya. Oke, kita lanjut ke materi saya ya. Masih tentang ada kaitannya dengan aktivitas ya atau peluruhan. Nah, ini nanti bagian ini bisa dibaca sendiri ya. Bagian ini. Jadi
peluruhan radioaktivitas itu adalah peluruhan radioaktif adalah proses ya di mana suatu atom ya suatu radioisotop atau radionuklida secara spontan berubah menjadi lebih stabil ya. Nah, ini peristiwa ini disebut dengan radioaktif decay atau peluruhan radioaktif. Sebagai contoh nih misalnya kalau C12 ya, C12-6 ini adalah nuklida yang stabil ya. Sementara ada karbon 14-6. Nah, ini adalah radionuklida atau nuklida yang tidak stabil ya. Akan meluruh menjadi nitrogen 14-7 ditambah elektron minus atau beta minus ya. Nah, ini kita tahu ya tipe-tipe peluruhan radioaktif. Saya sudah pernah menjelaskan di ini ya di ADPR ya enggak? Iya Bu. Nah, oke. Radioaktivitas atau ketidakstabilan suatu nuklida itu disebabkan oleh apa saja? Ada yang ingat? Keberatan massa, Bu. Ya, kelebihan apa? Kelebihan bobot. Ya, kelebihan massa ya. Kita lihat ya sebentar. Ini suka nggak keluar sebentar. Kelebihan bobot. Terus apa lagi? Energinya terlalu banyak. Oke, kelebihan energi. Apalagi? Jumlah proton dan neutron tidak sama. Ya, bisa kelebihan neutron atau kelebihan proton. Ya, kelebihan neutron atau kelebihan proton. Oke, sekarang kalau peluruhan alfa disebabkan oleh apa ya ini? Oleh kelebihan apa nih? Massa, Bu. Ya, oke. Ini kelebihan massa ya. Massa terlalu berlebih. Kalau beta minus? Neutron, Bu. Neutron? Yang lainnya sepakat? Yang lainnya sepakatkah? Oke, yang lainnya diem aja. Sekarang kalau peluruhan beta plus atau positron, kelebihan apa? Proton. Ya, kelebihan apa? Proton ya. Sekarang peluruhan gamma karena kelebihan apa? Energi. Ya. Jadi kalian udah tahu yang ini semua ya. Yang lain-lainnya karena ini proteksi radiasi, yang lain-lainnya saya lewat dulu. Nanti kalian diulang lagi lebih detail terkait radioaktivitas ini di materi radiokimia, jadi di semester depan ya. Nah, sekarang ini contoh dari peluruhan alfa ya. Kalau peluruhan alfa itu seperti ini ya. Jadi ini sebelumnya kelebihan massa, kemudian nanti akan mengeluarkan sebagian massanya ya. Kemudian ini kalau beta minus ya. Jadi beta minus nanti akan mengeluarkan elektron negatif diikuti dengan apa nih yang bagian sini nih? Ini apa disebutnya? Neutrino. Karena ada barnya ya. Ada barnya disebut apa nih? Anti neutrino. Ya, oke, disebut anti neutrino ya. Betul. Jadi pokoknya kalau betanya minus kan minus tuh. Jadi berarti neutrinonya dikasih bar ya. Kalau dikasih bar kita sebut anti neutrino untuk menghafalkannya ya. Nah, kemudian kalau beta plus, nah ini di sini ada positron, di sini ada neutrinonya. Sekarang saya nanya lagi nih. Kalau ada peluruhan elektron positif, itu kan tidak langsung berarti begitu saja gitu ya, pasti ada fenomena lain yang mengikuti. Nah, ini fenomena apa ya yang mengikuti kalau ada peluruhan elektron positif? Elektron catching. Elektron catching, penangkapan Elektron capture.
Bukan. Nihilasi, Bu. Ya, anihilasi ya, betul. Jadi elektron positifnya ini nanti akan ditangkap oleh anihilasi, akan ditangkap oleh elektron negatif yang ada di ambien ya, yang ada di lingkungannya. Nah, itu namanya prosesnya anihilasi. Oke, itu saja dulu. Nanti kita detilkan ketika ada mata kuliah radiokimia. Nah, kemudian kita masuk ke ini, ke sifat-sifat radiasi alfanya ya. Ini radiasi alfa ini punya massa, karena punya massa jadi daya tembusnya pendek ya, daya tembusnya pendek. Dia bisa tertahan atau di stop secara secara lengkap oleh kertas. Kalau beta nih, beta bisa masuk ke kertas, bisa akhirnya dihentikan oleh tangan kita. Kalau radiasi gamma nih bisa lewat gitu ya, tangannya lewat, terus nanti kalau di sini ada segelas air tetap lewat, kemudian masuk ke ini, kalau ada penghalang dari tembok, masih masuk nih ya, tapi mungkin bisa dihentikan di tengah-tengah oleh tembok. Nah kalau neutron, nah ini kertasnya bisa lewat, tangan manusia lewat, nah ini nanti dihentikan oleh segelas air ya, yang mengandung air, di sini habis. Jadi ini adalah terkait dengan daya tembus dari alfa, beta, gamma, dan neutron. Nah, kalau polanya seperti ini, ya, kalau polanya seperti ini disebut eksterna, ya, sifat-sifat eksterna. Lalu kita baca ya, sebagian dari sini nih ya, dari sini yang pakai bahasa Inggris. Coba sekarang nomor absen pertama nih, alfa partikel, coba dijelaskan nih di bahasa Indonesia kan. Nggak harus diterjemahkan secara secara langsung, tapi pakai bahasa kalian coba. Alfa partikel, nomor absen pertama siapa ya? Elira, Bu. Ya, silakan. Alfa partikel dapat di apa? Jadi alfa partikel itu dapat dihentikan oleh penghalang yang sangat tipis. Kemudian radioisotop yang memancarkan alfa partikelnya itu tidak berbahaya di luar tubuh karena tidak. Tapi jadi tidak berbahaya jika di luar tubuh, but tetapi dapat menyebabkan apa nih damage? Menyebabkan kerusakan. Kerusakan jika tertekan. Jika Tertekan. Termakan ya? Wah, termakan. Masuk ke dalam tubuh, ingest gitu ya. Bisa masuk ke dalam tubuh tuh bisa masuk lewat makanan gitu ya, atau misalnya bisa juga ya yang utama lewat makanan lah ya. Jadi sebenarnya bukan hanya ingest saja, terhirup ya, atau terserap ya. Jadi di sini bukan hanya termakan saja ya. Ini bisa dilengkapi misalnya inhale, ya, inhalate. Inhalate itu artinya terhirup ya. Terhirup. Terus bisa juga misalnya terserap ya, absorb. Terserap oleh apa? Misalnya kulit ya. Kulit kita kan punya pori-pori kan ya. Kalau kita memegang sumber ya, sumber radiasi atau radioisotop pemancar alfa, dan pemancar alfanya itu masuk ya, terserap ke dalam pori-pori kita ya. Nah, itu berbahaya juga ya. Jadi menyebabkan damage. Damage apa? Ya tubuh kita. Bagian tubuh kita damage, terutama apa nantinya? Ujung-ujungnya bisa kanker ya. Bisa juga yang lain-lain, kerusakan kromosom, bisa juga borok, bisa apapun lah ya. Sampai sini cukup jelas? Jadi ingat, yang alfa ini ya, kalau di luar tubuh not hazard ya, not hazardous, tidak bersifat membahayakan. Tapi kalau sampai masuk dalam tubuh ya, nah itu sangat berbahaya. Sampai sini cukup jelas kah?
Jelas, Sampai Bu. Oke, sekarang yang beta, yang nomor setelah absen pertama ya, tapi yang laki-laki. Augie, Bu. Siapa? Augie. Ya, Augie, silakan. Bu. Ya, silakan. Beta biasanya itu adalah seperti aliran elektron itu bisa menembus tangan, tapi biasanya dapat dihentikan dengan barium dengan penghalang yang sedang seperti beberapa milimeter dari aluminium atau bahkan beberapa lapisan dari pakaian. Dibandingkan dengan alfa, partikel beta itu lebih berbahaya apabila terhirup ataupun tertelan ke dalam tubuh. Oke ya, ini S-Wit. Kalau S-Wit itu dibandingkan kah? Oh, sama dengan. Seperti, Bu. Sama ya, seperti alfa. Beta partikel akan lebih berbahaya jika terhirup atau teringested. Gitu ya, maksudnya bukan lebih berbahaya dari alfa ya, tapi lebih berbahaya sifatnya kalau masuk ke dalam sistem tubuh, misalnya terhirup atau termakan. Jadi kalau hanya di luar saja ya, radiasi beta relatif tidak lebih berbahaya. Jadi berbahayanya tetap ya, tapi tidak lebih berbahaya dibandingkan kalau beta itu masuk ke dalam sistem tubuh. Seperti itu ya, cukup jelaskah? Jelas, Bu. Oke, sekarang yang gamma, silahkan. Yang gamma nomor absen terakhir. Wahyu Suponco, Bu. Ya, silahkan. Gamma ini sangat menembus dan bisa melewati lapisan yang Nomor absen terakhir, kalau nggak ada, di atasnya nomor absen terakhir. Wahyu, ada Wahyu? Ada, Bu. Ada 2 Wahyu nih. Wahyu Suponco boleh deh. neutron juga. Kalau Wahyu S yang mana Wahyu S? Wahyu Sama aja? Beda, Bu. Beda, ya oke. Wahyu Suponco boleh. Baik, Bu. Izin, Bu. Ya, silahkan. Gamma bisa sangat menembus dan bisa melewati penghalang tebal. Dan untuk menghentikan beberapa gamma yang lebih energik, itu sumber gamma alami yang ditemukan di tubuh manusia adalah K isotop potasium, Bu. Oke. Jadi gamma radiasi itu sangat, daya tembusnya sangat tinggi, jadi can be very penetrating dan dapat melewati barrier ya atau penghalang yang tebal. Beberapa feet ya, beberapa kaki penghalang seperti tembok ya bisa atau dibutuhkan untuk menghentikan sumber radiasi gamma yang energinya tinggi ya, more energetic, yang energinya tinggi. Kemudian sumber gamma yang natural biasanya ditemukan di dalam tubuh manusia seperti kalium 40 ya. Kalium 40 itu adalah sebuah isotop potasium atau isotop kalium. Sampai sini cukup jelaskah? Jelas, Bu. Oke. Selanjutnya saya tunjuk aja deh biar ini. Ada Tita Nurhasana. Ada, Ibu. Ya, silakan Tita. Yang neutron ya, Bu? Ya. Gagal mengejar karat cowok dong. Neutron juga sangat menembus beberapa elemen. Ada hidrogen, menangkap dan menyebarkan neutron. Air biasanya digunakan
sebagai pelindung radiasi neutron. Oke, cukup jelas ya? Cukup jelas ya, para mahasiswa? Jadi kalau kalian mau mendesain shielding untuk neutron, kalian menggunakan apa yang paling baik? Air, Bu. Menggunakan air. Jadi kolam reaktor ya, kolam reaktor itu adalah shielding yang terbaik untuk neutron. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Belum, Bu. Kita lanjut ke yang terkait dengan radioaktivitas ya. Ada tadi half life atau T,5. Kita nanti akan banyak berkutat berhitung-hitung terkait dengan waktu paruh. Nah, ini adalah pola dari waktu paruh ya. Jadi kalau ada zat radioaktif meluruh, polanya seperti ini nih. Zat radioaktif meluruh, ketika zat radioaktif itu dibuat ya, dibuat baru awal dibuat, maka nanti ini kira-kira adalah aktivitas awalnya ya. Aktivitas awalnya ini adalah 100% ya. 100% atau bolehlah 1 gitu ya. Nah, kemudian kalau didiamkan ya, didiamkan, tunggu sebentar ya. Halo Bude, bentar ya, saya lagi ngajar, lagi ngajar sebentar ya. Oh, ngajar ya, udah ya. Nah, kalau didiamkan terkait waktu, nanti aktivitasnya akan menurun ya secara gradual ya, secara gradual. Nah, di sini adalah kalau ini adalah T,5-nya ya. T,5-nya atau 1 kali T,5-nya. Maka aktivitas yang tersisa adalah 50%. Ya, kita bisa tarik garis ya di sini ya. Nih ya. Ini kalau T,5 diterapkan, jadi didiamkan selama T,5-nya, maka aktivitasnya akan menjadi 50%-nya. Sekarang kalau didiamkan selama 2 kali T,5, aktivitasnya jadi berapa persen? 25%-nya, Bu. Oke, aktivitasnya jadi 25%. Ya. Kalau didiamkan 3 kali T,5, aktivitasnya jadi berapa? 12,5%. Ya, 12,5% gini ya. Kalau 4 kali T,5 jadi berapa? (6,25%-nya, Bu. Ya, 6,25-nya. Ya, pura-pura gini ya. Nah, kita lihat nih cara apa? Cara ininya ya, cara yang lainnya cukup jelas ya kalau kayak gini kan ya? Oke, cukup jelas. Nanti ini dulu kita lihat dulu seperti ini ya, soal. Nah, kita perhatikan seperti ini ya. Lihat ada T,5 pangkat ya. T,5 pangkat itu kalau kita menerapkan 1 kali T,5, maka ininya dibagi 2 ya, pembaginya. Kalau kita menerapkan T,5 2 kali T,5, maka dibaginya menjadi baginya 4 ya. Kalau 3 kali T,5 1/8 dan seterusnya. Gitu ya. Cukup jelas? Cukup jelaskah? Jelas, Bu. Jelas, Oke, Bu. Oke, kita latihan ya. Kita latihan deh. Latihannya gini aja. Jangan yang pakai ini ya. Saya nggak lihat pakai ini. Misalnya ada suatu zat radioaktif, ya, zat radioaktif tersisa 1/64, ya, 1/64. Nah, ini berarti zat radioaktif itu, ya, berarti ZRA itu didiamkan, ya, didiamkan berapa lama, ya? Berapa lama? Ya, silahkan jawab. Yang itu bukan. Gimana?
Yang keras suaranya. Yang 6 half-life. 6 half-life? Oke. Jadi kita buat ya, gini. Setengah pangkat. Tadi kalau pangkat 2 sama dengan sisanya berapa? 1 per berapa? Per 4 gitu ya? Iya enggak? Iya, Bu. Oke, kalau setengah pangkat, sorry saya buat gini, pangkat N ini sama dengan 1 per 64. Berapa tuh? 6. Pangkat 6? Oke, kalau pangkat 4 kan 1/16. Pangkat 5, 32 ya. 1/64. Pangkat 8, Bu. 8. Nah, kalian nanti 1/64 itu berapa persen? 1/64 itu berapa persennya? 1,56, Bu. Ya, 1, nah jadi kalian nanti yang bagian ini ya, sorry, yang bagian mana nih? Nah ini kalian boleh ditambahkan di tabelnya di sini ya. Ini saya hapus ya soalnya. Nanti kalian boleh nambah nih tabelnya di sini ya. Dibuat apa? Ditambahkan apa sih? Kolom gitu ya. Dihafalkan juga, dihafalkan tuh di latihannya ya. Nah ini tuh dalam misalnya dituliskan persentasenya ya, sorry. Apa sih ini boleh nulis persennya gitu ya. Jadi kalau yang di sini berapa nih 50% gitu ya. 50%, yang di sini berapa nih? 25 gitu kan ya? Ya enggak? Yang ini berapa persen? 12,5. 12,5. Oke, yang ini berapa persen? 6,25. 6,25. Berapa? Bener 6,25? Kayaknya enggak ya? Yang di bawah bukan, Bu. 6,25 tuh ini kan ya? Iya, Bu. 1,56. Ini 1, berapa? 56. Ya, 56. Nah, sekarang kalau didiamkan ya 10 kali T setengah, sisanya berapa persen? Didiamkan 10 kali T setengah. Berapa kali, sisanya berapa persen atau seperberapa? 0,195. Berapa? 0,195, Bu. Ya, gitu ya. Jadi kalian nanti menghafal terkait seperti ini. Soal-soal terkait T setengah itu biasanya saya kaitkan boleh dalam bentuk persentase atau sepernya. Gitu ya. Cukup jelas? Cukup jelaskah? Ada yang ingin tanya? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Sekarang saya ganti ininya. Saya ganti tayangannya, ya. Nanti kalian ingatkan untuk memberikan tayangan ya. Memberikan tayangan saya ya, sebentar. Ini mungkin sampai jam berapa ya kuliahnya ya biasanya? Tadi kita mulai jam berapa? Jam 10? Jam 11. Mungkin kita 5 menit lagi ya. Nanti saya lihatkan ini secara secara bertahap dulu aja ya. Nanti kita akan melihat poin-poinnya ya seperti ini ya. Jadi nanti kenapa kita belajar dosimetri? Karena nanti kebanyakan kalian itu begitu lulus tugasnya ya banyak yang menjadi PPR, sebagian besar menjadi PPR. Lalu nanti kalau jadi PPR itu harus menguasai besaran dan satuan. Kemudian menguasai dosimetri eksternal dan internal. Dalam ya misalnya kalau dalam keadaan normal misalnya dalam pemantauan paparan radiasi dan dosis perorangan.
dalam keadaan darurat adalah memperkirakan dosis korban. Nah, itu tugas biasanya PPR ya untuk mengetahui hal seperti itu. Ini kompetensi dasarnya ini ya, menggunakan besaran, satuan radiasi, besaran dan satuan dosis proteksi radiasi serta konsep dosimetri eksternal dan internal. Indikatornya tadi udah ya. Nah, sekarang nanti kita bagi dua nih pokok bahasannya ya. Ada besaran dan satuan dosis ya. Besaran dan satuan dosis ini ada besaran dan satuan radiasi. Lalu nanti ada besaran dan satuan dosis radiasi. Jadi ini bedanya, yang ini satuan radiasi, yang ini satuan dosis radiasi. Lalu nanti kita bagi lagi dosimetrinya. Ada dosimetri eksternal, ada dosimetri internal ya. Nah, ini jadi terkait dosimetri eksternal dan internal. Lalu nanti kalau kita lihat besarannya apa saja ya, kita lihat terkait dengan besaran radiasi. Kita ada kenal flux, nanti flux radiasi. Nanti kita mengenalkan juga intensitas. Kalau tadi kan hanya aktivitas itu ya, tapi kalau ini besaran radiasinya kita mengenalkan flux, intensitas, paparan, dan kerma ya. Ini secara ini. Nah, ini flux ya. Kemudian nanti juga ada paparan ya nanti ya. Nah, kira-kira gitu. Jadi nanti mengarah ke sini ya. Yang ini lebih terstruktur ya. Nah, kemudian nanti harapannya ketika belajar proteksi radiasi kalian akan lebih menguasai hitung-hitungannya ya. Jadi ini adalah bagian hitung-hitungan awal, besaran dan satuan ya. Mungkin itu saja yang hari ini ya para mahasiswa. Ini kita lanjut minggu depan ya. Kita lanjut minggu depan atau besok kita ada pengganti karena kita kan kuliah proteksi radiasinya ada 2 kali ketinggal ya. 1 kali saya ada expert dari dari IAEA, 1 kali hari Rabunya libur. Jadi ini nanti dilanjut besok ya para mahasiswa ya. Besok ada kuliah pengganti untuk proteksi radiasi ya. Iya, Bu. Ya. Besok kita mulai jam 1 ya, jam 1 boleh 1:30 pakai link yang sama yang ini ya. Baik, Bu. Ya, oke. Mungkin hari ini saya tutup dulu ya. Saya ini biar kalian juga istirahat kalau cukup lelah karena sedang puasa juga.